Selamat datang di channel Detektif Instagram. Jadi dulu saya pernah membuat video tips membuat akun Instagram untuk jualan di sini. Tapi banyak yang komplain tentang backsoundnya yang mengganggu. Setelah saya cermati lagi, memang mulai di menit ke-8 musiknya agak mengganggu. Jadi di video kali ini saya buatkan video dari menit ke-8 sampai selesai, tapi dengan backsound yang insya Allah akan nyaman didengarkan. Biar gak kelamaan bisa langsung aja ke videonya, tapi subscribe dulu buat yang belum biar saya bahagia. Cara membuat highlight stories Instagram. Buat yang belum tahu, seperti inilah highlight stories Instagram atau menu sorotan. Di sini kita bisa menambahkan informasi-informasi yang tidak tertampung di bio Instagram. Caranya dengan posting story, lalu klik icon love di pojok kanan bawah. Bisa dimasukkan ke menu sorotan yang sudah ada, atau bisa klik baru jika belum ada atau belum pernah bikin. Jika baru, bisa memberi nama menu sorotannya, misalnya testimoni, jam kerja CS, dan lain-lain. Untuk bikin dan edit sampul menu sorotan yang belum tahu, saya akan buatkan tutorialnya di video yang lain biar nggak gagal fokus. Masuk ke pengelolaan akun. Yang pertama adalah posting secara konsisten. Jika sebelumnya kalian posting di pagi hari antara jam 10 atau 11 siang, maka hari-hari selanjutnya postinglah juga di jam-jam tersebut. Pastikan setiap hari agar engagement kita naik atau minimal tidak turun. Jumlah postingan yang bagusnya adalah minimal 3 post sehari dan maksimal 9 post sehari. Kalau 3 post bisa dibagi menjadi 1 pagi, 1 siang, dan 1 malam, atau sekali waktu langsung 3 postingan. Kalau 9 post bisa dibagi menjadi 3 pagi, 3 siang, dan 3 malam misalnya. Oh ya, biar gak salah paham, yang dimaksud post atau postingan adalah satu kesatuan berisi foto atau video dan caption seperti ini ya. Nah, dalam satu post seperti ini bebas jumlah fotonya, maksimal 10 karena Instagram membatasi hanya bisa sampai 10 foto. Dan kenapa kita sebaiknya post minimal 3 kali? Karena seperti yang kita tahu bahwa sebuah postingan kita hanya dilihat sekitar maksimal atau ya kurang lebih sekitar 10% followers kita. Nah, dengan post lebih dari 1 akan menjangkau jumlah dilihat followers lebih banyak. Selain itu, post secara 3 berurutan akan membuat feed profil akan lebih rapi. Pengelolaan kedua adalah susun semenarik mungkin postingan Instagram kita. Gunakan foto atau gambar dengan kualitas yang bagus atau tidak blur, serta pencahayaan yang pas. Unsur penting dalam penyusunan foto, perhatikan sisi keseimbangannya. Horizontal sejajarkan dengan horizontal, vertikal sejajarkan dengan vertikal. Kemudian yang paling berbeda tempatkan di tengah. Postingan yang berisi produk atau informasi yang ingin kalian fokuskan dilihat orang lain, atau misalkan produk unggulan, tempatkan di sebelah kanan atau tengah. Karena secara naluri manusia akan melihat sisi sebelah kanan atau tengah feed profil kalian terlebih dahulu. Untuk memperindah feed, teman-teman juga bisa menggunakan postingan jenis carousel atau puzzle. Untuk tutorialnya bisa kalian cek di video saya yang lain di channel ini juga. Yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan yang ketiga adalah gunakan hashtag. Hashtag wajib digunakan karena membuat postingan produk atau jasa kita dilihat lebih banyak orang. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hashtag adalah jika teman-teman baru memulai akun baru yang jumlah postingannya masih di antara 0 sampai 150 post, sebaiknya gunakan hashtag yang spesifik atau lebih amannya tidak perlu gunakan hashtag dulu. Hashtag spesifik itu misalnya case iPhone 7 Plus, sepatu Nike Air Jordan, laptop Lenovo Y740 dan sebagainya. Biasanya hashtag spesifik menyertakan nama brand, berikut seri atau tipe produk. Dan jika jumlah postingan sudah 150 post ke atas, teman-teman bisa memulai hashtag yang general dan atau dicampur dengan hashtag spesifik. Hashtag general misalnya jual gamis murah, jual gadget murah, dan lain-lain.
Sebetulnya apa sih tujuan postingan di bawah 150 post tidak perlu memikirkan hashtag? Jadi, jika postingan di bawah 150 dan menggunakan hashtag, yang lalu postingan kalian ditemukan orang yang selanjutnya, orang akan cek profil kalian. Nah, kemungkinan orang itu akan follow atau order akan sangat tipis. Kenapa? Karena akun kalian terlihat masih baru dan katalognya belum banyak. Tentu orang akan kurang yakin atau kurang percaya untuk order, bahkan untuk sekedar follow. Untuk info tambahan, setelah teman-teman sudah post lebih dari 150 postingan, teman-teman bisa juga reset hashtag. Ini singkat aja karena penjabarannya lebih luas tentang hashtag ada di video yang lain. Jadi cara reset hashtag yang sederhana bisa masuk ke fitur pencarian hashtag Instagram. Lalu kalian ketik sebuah hashtag yang akan digunakan. Angka-angka ini adalah jumlah postingan yang sudah memakai hashtag ini. Nah, dari hashtag-hashtag ini kalian bisa ambil atau gunakan hashtag yang berdasar jumlah follower yang kalian miliki. Lebih jelasnya bisa cek panduan yang biasa digunakan para praktisi Instagram berikut ini. Antara 1000 sampai 5000 follower sebaiknya menggunakan hashtag dari 5 sampai 10.000 post hashtag. Kemudian 5 sampai 10.000 follower bisa menggunakan hashtag yang digunakan sebanyak 10 atau 50 post hashtag. 10.000 sampai 50.000 follower bisa menggunakan hashtag 50.000 sampai 100k post hashtag. 50.000 sampai 100.000 lebih follower, kalian bebas menggunakan hashtag apapun, bahkan tidak menggunakan hashtag. Mengenal gold time Instagram adalah waktu yang paling banyak orang mengakses Instagram. Posting di waktu-waktu ini akan membuat jangkauan postingan lebih tinggi, yang mengakibatkan produk atau jasa kita dilihat lebih banyak orang. Waktu-waktu itu adalah bangun tidur, istirahat siang, sore hari, dan menjelang tidur. Ini bisa kalian kira-kira sendiri, orang-orang melakukan aktivitas itu pada jam berapa aja, karena di setiap wilayah dan atau kondisi bisa berbeda. Setelah pengelolaan masuk pada optimasi. Setelah posting secara konsisten, kalian juga perlu melakukan aktivitas follow, komen, dan like secara konsisten. Sering tapi tidak langsung banyak. Tahu ya perbedaan sering dan banyak? Sering itu misalnya pagi 10 aktivitas, siang 10 aktivitas, dan malam 10 aktivitas. Sedangkan banyak adalah hanya pagi aja dan langsung 30 aktivitas misalnya. Jika yang kita lakukan adalah sekali langsung banyak, akan membuat akun rawan terkena ban. Jadi lakukan secara sering dengan jumlah yang sewajarnya. Follow akun-akun yang sekiranya target market kita. Kita bisa follow followers dari akun-akun publik yang sekiranya senis atau yang bidangnya berkaitan. Misalnya jual produk-produk Islami, kita bisa follow followers dari akun-akun dakwah, akun-akun tutorial hijab, dan lain sebagainya. Kita bisa follow akun lain maksimal 7.500 akun. Jadi kalau sudah masuk ke angka 7.000-an, kita bisa istirahatkan 2 atau 3 hari, lalu lanjut dengan aktivitas unfollow. Follow maksimal 50 akun per jam. Di atas itu akan rawan terkena ban. Yang perlu diperhatikan, jangan melakukan follow atau unfollow dalam waktu yang bersamaan atau berdekatan. Misal sedang follow, ya lakukan aja follow terus. Kalau pas unfollow, ya lakukan unfollow terus. Selain follow, begitu juga dengan komen dan like. Lakukan like dan komen di postingan dari orang-orang yang sekiranya target market kita. Bisa dari followers akun-akun publik atau dari hashtag. Untuk dari hashtag, bisa kita cari dari hashtag-hashtag yang biasanya digunakan target market kita. Misal kita jualan pakaian bayi, kita bisa ketik hashtag 1 bulan. Lalu like dan beri komentar di postingan yang muncul baik di bagian populer maupun yang terbaru. Tapi perlu diingat, jangan melakukan itu kepada toko lain ya. Lakukan kepada orang personal aja.
Yang perlu diperhatikan saat komen adalah komentarlah yang natural, tidak seperti robot. Jangan komentar hard selling, misal menawarkan produk atau mengajak untuk follow. Jangan komentar hanya dengan emot. Gunakanlah kata-kata yang lebih dari 3 kata misalnya. Komentarlah yang sekiranya akan menyenangkan si pemilik postingan. Bisa berisi sanjungan atau pujian, doa yang baik, dan atau pertanyaan yang berkaitan dengan isi postingan. Yang terakhir, manfaatkan juga penggunaan Stories Instagram. Stories Instagram akan membantu promo produk atau jasa kita dilihat lebih banyak orang. Kita juga bisa menambahkan hashtag di stories seperti saat post di feed atau timeline. Hasil yang besar selalu berawal dari usaha yang kecil, yang terus-menerus diulang. Tidak selalu dibutuhkan sebuah usaha besar untuk sebuah hasil yang besar, tetapi usaha yang kecil dan konsisten akan menghasilkan hasil yang besar juga. Christopher Morley. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih.